Halo, bertemu dengan saya kembali di channel YouTube Putraham 12. Di video kali ini kita akan melanjutkan alur anime Sentai Red Isekai de Bokinsha ni Naru episode 3, yang dimana episode kemarin muncul dua karakter baru di menjelang akhir cerita. Dan episode 3 ini akan menjelaskan siapa mereka berdua. Tapi sebelum mulai, kalian yang belum nonton alur cerita episode sebelumnya bisa mampir ke playlist Sentai Red Isekai de Bokinsha ni Naru di pojok kanan atas video ini. Linknya sudah saya taruh di sana. Jika sudah, kalian bisa kembali nonton alur cerita episode 3 ini. Tapi sebelum mulai, ingat video ini full spoiler dan saya tidak segan menambahkan beberapa info yang belum ada di animenya. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur anime Sentai Red Isekai de Bokinsha ni Naru episode 3. Cerita dimulai di rumah Hydra. Jadi Red dibawa ke rumah Hydra karena tidak memiliki penginapan, yang diakibatkan dia tidak memiliki uang untuk membayar penginapan. Karena apa? Karena setiap misi yang diselesaikan oleh Red berakhir gagal karena semua item monster yang didapat dalam kondisi kosong semua, karena efek serangan Red itu sendiri. Poseidon yang mendengar Red akan tinggal di rumah Hydra langsung panik karena tidak ada laki-laki yang boleh tinggal di sana. Hydra pun mempertanyakan Poseidon yang juga laki-laki di rumahnya. Tetapi Poseidon sudah seperti pengasuh Hydra dari kecil, dan karena tidak terima Red ada di rumah itu dan agarnya tidak macam-macam ke Hydra, Poseidon berinisiatif mengkebiri Red dengan memakai gunting yang panjang dan besar. Spontan Red dan Poseidon ribut dan Hydra melerainya. Poseidon sendiri kedepannya sangat tidak suka kepada Red karena Red terlalu dekat kepada Hydra. Sedangkan Hydra sendiri membawa Red ke rumahnya supaya dia bisa meneliti Red yang berasal dari dunia lain. Saat mereka bertengkar, tiba-tiba muncul dua karakter baru kemarin. Mereka mengetuk pintu rumah Hydra dan masuk ke rumahnya. Karena Hydra tidak membuka pintunya, ketika dibuka Red dan Hydra dalam posisi yang kurang senonoh. Lanjut, ternyata dua karakter baru itu adalah putri ketiga dari Kekaisaran Avalos. Dia bernama Avalos Wargarlis Teltina. Kalau baca Jepangnya Teltina Liswargarei Avalos. Biasa, kalau nama Jepang bacanya dari belakang, jadinya agak aneh. Sedangkan sang pahlawan yang bersama sang putri adalah Miss Lauji. Kita panggil saja si putri Teltina dan sang pahlawan Lauji. Sedangkan itu Poseidon yang berulah mau mengkebiri si Red. Dihukum Hydra di luar rumah saat mereka sedang membicarakan kedatangan Teltina di rumahnya. Lanjut, jadi kedatangan Teltina dan Lauji di rumah Hydra untuk membahas tentang benih sihir. Jadi benih sihir adalah benjolan yang ada di paman kemarin, yang berubah menjadi monster. Melihat benih sihir ini, Hydra dan Red menceritakan tentang mereka yang melawan monster di dungeon kemarin. Teltina yang menjelaskan kalau biji sihir ini dapat mengabulkan keinginan penggunanya sesuai apa yang diinginkannya dalam bentuk sihir. Tetapi benih sihir ini memiliki efek samping. Bisa mengambil kesadaran penggunanya sampai menjadi monster. Karena hal itu, Teltina ingin Hydra meneliti tentang biji sihir ini, karena penyihir kerajaan yang bernama Shauha dan beberapa bangsawan ada hubungannya dengan biji sihir ini. Karena itu, Teltina tidak ingin mempercayai penyihir kerajaan. Mendengar itu, Hydra langsung mau membantu Teltina karena dia juga bisa melawan balik Shauha, sang penyihir kerajaan yang mengambil tongkat sihir kerajaan dari ayahnya. Red yang mendengar Hydra mau membantu juga ingin membantu Teltina dalam menyelidiki biji sihir ini. Mendengar itu, Teltina sangat senang karena makin banyak yang mau membantunya dalam menyelidiki biji sihir ini. Sementara itu, sang pahlawan tidak setuju dengan Red yang ikut membantu. Jadi Lauji ini tidak suka ada orang lain yang dekat dengan Teltina, karena hanya dia seorang yang boleh dekat dengan Teltina. Pokoknya sampai episode selanjutnya Lauji akan menjadi rival dari Red, karena tidak ingin ada yang menggantikan dia menjaga Teltina. Karena masa lalunya yang ditolong Teltina, dia menjadi suka dan cinta kepada Teltina sampai hyperprotektif kalau ada yang dekat dengan Teltina. Oh iya, pedang yang dipakai oleh Lauji adalah pedang milik pahlawan terdahulu yang mengalahkan Ratu Iblis.
Pedang itu memiliki kekuatan dapat merubah bentuknya sesuai modenya. Sejauh ini saya belum tahu ada beberapa mode yang dimiliki pedang ksatria ini. Tetapi yang jelas pedang ini memiliki efek samping menyedot mana pemakainya dan di sekitarnya. Karena itu, pemakai pedang ini bukan orang sembarangan, tetapi harus orang yang tidak memiliki mana sama sekali agar tidak disedot pedang itu. Karena itu, Laozi dan Red bisa memakai pedang itu secara harfiah. Tetapi cuma Laozi yang memakai pedang itu, karena dia dahulunya orang buangan yang didiskriminasi karena tidak memiliki mana. Jadi di dunia isekai ini, mana sangatlah berpengaruh, tetapi Laozi yang tidak memiliki mana mendapatkan diskriminasi dari orang-orang sampai dia ditemukan oleh Teltina dan diangkat menjadi pahlawan kerajaan pribadi Teltina, memakai pedang pahlawan terdahulu. Oh iya, sedikit info. Sebenarnya sang pahlawan ini bukan orang dari dunia lain seperti Red, tetapi orang asli isekai ini. Cuma dia ditemani oleh 3 orang dari dunia lain seperti Red. Nah, 3 orang ini akan saya jelaskan di episode yang akan bersangkutan saja. Entah episode berapa. Lanjut, Laozi yang tidak ingin Red bergabung dengan mereka dalam penelitian biji sihir ini menantangnya dalam duel. Jika Red menang melawan Laozi, dia boleh ikut mereka, tetapi jika kalah, dia tidak boleh ikut. Mendengar itu, Red setuju dan melakukan duelnya di luar. Oh iya, Laozi ini orangnya cuma baik ke Teltina saja, dan cuma mau jujur ke Teltina kalau bicara. Oh my god! Setelah di luar, mereka bersiap untuk berduel. Red langsung berubah menjadi Kizuna Red dan tidak lupa dengan ledakannya. Melihat Red berubah, Laozi tidak terkejut, malahan mengolok Red karena kostumnya konyol dan ledakannya lebay. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, man. Red yang sudah berubah langsung menggunakan Akusu Kaliber, sebuah tombak dengan 2 bilah pedang. Teltina yang melihat Red berubah terlihat kegirangan, karena ya seharusnya seperti itu. Kebanyakan orang dari isekai kalau melihat orang dari dunia lain seperti Red, ya reaksinya seperti itulah. Red dan Laozi langsung memulai duelnya. Mereka beradu tebasan dan Laozi tidak bergeming sama sekali, sedangkan Red terpental ke belakang. Lalu Laozi melanjutkan ke bentuk kedua dari pedang pahlawan, bernama Drag Rod. Bentuk pedang pahlawan berubah menjadi besar seperti pedang paladin, dan bisa mengeluarkan api. Melihat itu, Red tanpa basa-basi langsung memanggil Maximum Kizuna Kaiser untuk melawan Laozi. Tidak lupa Hydra dan Teltina yang baru membuat Kizuna atau hubungan dengan Red masuk ke kokpit dari Maximum Kizuna Kaiser. Melihat Teltina ada di dalam Maximum Kizuna Kaiser, Laozi menjadi marah karena mengira Red menculik Teltina sebagai sandera. Langsung saja Laozi menebas Maximum Kizuna Kaiser, meski tidak berdampak parah. Tetapi serangan Laozi menyulitkan Red. Ditambah Red tidak bisa melawan balik karena perbedaan ukuran yang menyulitkan Maximum Kizuna Kaiser untuk melawan balik. Sampai Red kepikiran satu ide. Dia mengakses Great Bone Sword dan menghempaskan Laozi dengan hempasan angin pedang itu. Dan akhirnya Laozi dapat dikalahkan. Sebenarnya kalau duel tanpa mecha, Laozi lebih diunggulkan, tetapi Red malah memakai mechanya. Macam tak betul. Tapi kalau Red memakai Kizuna Black, lain cerita. Lanjut, Laozi yang kalah dan diberi pencerahan oleh Teltina mengaku kalah dan menerima Red menjadi rekannya, meski dia tidak ingin dekat dengan Red. Setelah itu mereka berpamitan kepada Poseidon dan melanjutkan penyelidikan mereka ke kota Akalina, yang kabarnya memiliki pemimpin yang memakai benih sihir. Dalam perjalanan, Red dan Teltina sudah saling akrab karena sudah saling memanggil dengan nama panggilan, bukan nama lengkap. Jadi di Jepang menyebut nama seseorang harus dengan nama lengkap atau marga kepada orang yang belum akrab atau kenal dekat. Sedangkan yang sudah akrab atau kenal dekat akan menyebut dengan nama panggilan atau nama depan, bukan marga. Mendengar Red dan Teltina yang makin akrab membuat Laozi marah dan mau memukul Red. Singkat cerita, mereka sudah sampai di kota Akalina. Tetapi mereka di sana bukannya menemukan kota yang ramai sesuai rumornya, malah kota ini sepi, tidak ada seseorang sama sekali. Mereka yang ingin mendapatkan info tentang kota itu kesusahan karena tidak ada
orang yang bisa ditanyai. Sampai muncul seseorang yang memperingati mereka, jangan berurusan dengan pemimpin kota ini, karena gerak-gerik mereka diawasi. Itulah yang membuat semua orang bersembunyi dan tidak ada yang berani keluar rumah. Karena pemimpin kota ini melarang warga berbicara kepada orang asing. Orang asing itu lalu meminta mereka untuk segera meninggalkan kota itu dan dia pergi. Hydra lalu menyadari kalau kota ini dikelilingi oleh selubung energi sihir yang mengelilingi kota ini. Tidak lama setelah sadar, muncullah orang yang dicari, yaitu sang pemimpin dengan summonernya, yaitu monster 2 biji. Dia bernama Lau Lucard. Teltina lalu memintanya menghentikan penindasan yang dilakukannya kepada warga dan memintanya membuang benih sihir. Pemimpin kota lalu menjelaskan kalau dia cuma menertibkan warganya dan mentaati aturan kotanya. Langsung saja terjadi pertarungan antara Red dan para summoner pemimpin kota. Monster summoner pemimpin kota selalu menyerang Red dari titik butanya. Itu disebabkan oleh selubung energi sihir yang ada di kota. Dengan adanya selubung itu, sang pemimpin kota dapat melihat segalanya yang ada di kota, terutama titik buta dari Red. Dan dia langsung menyerang Red di titik butanya, terus-menerus. Teltina lalu meminta Louji membantu Red, tetapi Louji menolak, karena dia ingin mengetahui kelemahan musuh terlebih dahulu. Tetapi setelah diminta jujur oleh Teltina, dia cuma suka melihat Red dihajar habis-habisan. Sifat Louji di sini sangat anti-hero, dan sifat ini akan kita lihat sampai beberapa episode ke depan. Tapi memang seperti itu sifat si Louji ini. Dan Red yang tidak mendapatkan bantuan dari siapapun dibuat babak belur oleh monster summoner dari pemimpin kota. Sampai perubahan dari Red terbatalkan. Jadi itu tadi episode 3 dari Sentai Red Isekai de Boken Shaninaru. Sebenarnya episode ini cuma sebentar. Cuma duel Red dan Louji serta memasuki arc Alkalina. Untuk episode selanjutnya cuma akan ada battle kecil-kecilan dari party Red melawan pemimpin kota. Pembahasan alur ceritanya menjadi pendek karena memang ini memang pendek. Jadi episode ini cuma akan memasuki arc selanjutnya. Jadi cuma pengenalan karakter dari Louji dan Teltina. Ya, seperti itulah. Jadi mungkin sekian dulu video kali ini. Dan jika ada salah kata, mohon maaf. Akhir kata dari saya dan see you next video. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan like-nya. Adios.